Halo guys, David di sini. Halo guys, David di sini. Halo guys, David di sini. Man, buang apa tu man? Buang puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadratul Naim dengan NIM F1D018087. Saya dan kedua teman saya yaitu Ida Ayu Figi dengan NIM F1D018078 dan yang satunya lagi Ahmad Aryan Fadi dengan NIM F1D018067. Kami akan mempresentasikan proyek dari web kami yang berjudul Sikuman, yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Medis Nasional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju halaman dari web tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, saya tuliskan di atas ini. Web kami merupakan web yang telah di-hosting, di mana nanti data dari web ini akan dicek pada server, kemudian diarahkan ke halaman indeks di sini. Nah, kemudian diarahkan ke halaman out lagi. Nah, barulah masuk ke halaman beranda pengunjung.html. Nah, kemudian selanjutnya terdapat tampilan seperti ini. Terdapat menu tentang kami, daftar pertanyaan umum, dan menu masuk dan daftar. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada menu daftar. Nah, menu daftar ini digunakan ketika pengunjung atau masyarakat belum memiliki akun pada website Sikuman, sehingga mereka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama memilih provinsi tempat dari mana mereka berasal. Misalnya di sini saya akan memilih dari provinsi Bali. Kemudian saya akan klik pilih. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada kota kabupaten. Ketika saya memilih kota kabupaten, maka di sini akan terdapat pilihan adalah kota atau kabupaten yang berasal atau yang terdapat pada provinsi dari yang sebelumnya saya pilih, yaitu dari provinsi Bali. Misalnya di sini yaitu Kota Denpasar. Kemudian saya memasukkan nomor induk, email, nama lengkap, tanggal lahir saya, terus jenis kelamin, golongan darah, status pekerjaan, alamat, nomor teleponnya, kemudian di sini ada kata sandi, terus ada konfirmasi kata sandi. Nah, konfirmasi kata sandi ini harus sesuai dengan yang diinputkan pada kolom kata sandi. Kemudian di situ yaitu memilih foto. Di sini kita dapat memilih foto yang terdapat pada penyimpanan kita. Misalnya di sini saya memilih foto ini, kemudian akan melakukan pendaftaran. Nah, maka saya langsung akan diarahkan ke beranda pasien, yang berarti saya telah resmi memiliki akun pada website Sikuman. Di sini saya akan menjelaskan tampilan masuknya. Nah, seperti yang kita lihat, tampilannya terdapat masukkan email Anda atau masukkan kata sandi Anda. Nah, tampilan login ini merupakan tampilan dari kedua user, yaitu admin dan pasiennya. Nah, kita langsung saja coba masukkan. Nah, terdapat tampilan email atau kata sandi Anda salah. Mengapa demikian? Karena sebelumnya data yang kita masukkan barusan itu belum kita buat atau belum kita daftarkan, sehingga ketika dicek tidak ditemukan pada database web ini. Nah, seperti ini jalannya. Nah, ketika klik tombol login, maka akan dicek di data dari pasiennya dengan query seperti ini. Nah, select bintang from pasien where email p sama dengan $email p. Nah, ketika kita masukkan email tadi, maka akan dicek apakah ada data yang kita masukkan
pada database-nya itu. Nah, ketika dia tidak ada, maka akan menampilkan tampilan seperti tadi, email atau kata Anda salah. Nah, jika berhasil, maka akan diarahkan ke beranda pasien. Begitu juga untuk administratornya, akan dicek juga ke database administratornya. Nah, jika tidak ada, maka akan ditampilkan sama. Kemudian jika ditemukan atau sama dengan 1, maka akan diarahkan ke halaman beranda admin. Di sini kita akan masuk sebagai pasien. Kita akan menggunakan akun yang sudah terdaftar. Kita login. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, selamat datang dari nama pasien tersebut, di mana email yang kita masukkan barusan akan dicek di database ID-nya, maka akan ditampilkan nama dari pasien tersebut. Kemudian akan di sini. Nah, kita coba akses, kita nggak usah keluar, kita coba akses di sini. Kita coba buka kalau yang lain. Kemudian kita akses lagi. Nah, dia tidak akan pergi ke beranda pengunjung, maka dia langsung akan beranda pasien yang sudah kita login, karena variabel sessionnya akan tetap tersimpan sebelum dia logout atau keluar dari akunnya tersebut. Nah, kita coba menggunakan akun yang lainnya. Ya, di sini kita akan masuk sebagai pasien. Ya, data di sini, email dan password yang saya masukkan ini merupakan data yang sudah ada di database, yang sudah didaftarkan. Kemudian kita login. Nah, kita sesuai dengan data yang dicek pada database. Kemudian ditampilkan dari nama, dari ID, email atau password yang kita masukkan barusan, sehingga ditampilkan selamat datang dari sesuai dari nama ID yang dicek tersebut. Jadi di sini saya sebagai front end, saya akan membahas tentang beranda pasien. Jadi pada beranda pasien ini terdapat beberapa menu navbar yang terdapat pada bagian atas ini, teman-teman dapat melihatnya, yaitu tentang kami, daftar pertanyaan umum, rekap, daftar dokter, informasi, infografi, profil, dan keluar. Jadi di sini juga saya sekalian menjelaskan isi dari tentang kami. Isi dari tentang kami ini berupa penjelasan tentang apa itu psikuman, mulai dari visi dan misi yang akan dijalankan oleh sistem informasi ini bagaimana, dan bagaimana cara penanganannya. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan untuk menu daftar pertanyaan umum. Untuk daftar pertanyaan umumnya, tampilannya seperti ini. Jadi di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan mulai dari bagaimana cara menggunakan sistem informasi ini. Untuk kejadian-kejadian atau hal-hal seperti kelupaan kata sandi, sistem informasi dapat memberikan jalan keluar serta bagaimana cara mendaftarnya. Oke, selanjutnya di sini ada menu rekap medis. Nah, menu rekap medis ini berisi rekapitulasi medis pasien, dari rekapitulasi medis atau catatan rekam medis pasien yang login pada akun yang telah login pada akunnya sendiri. Nah, di sini tadi saya login menggunakan akun Ahmad Aryan Fahdi. Jadi di sini ada keterangan dari catatan medis Ahmad Aryan Fahdi yang berupa ada grafik berat badan, ada grafik tekanan darah. Nah, di sini grafik tekanan darahnya ada sistolik sama diastolik. Kemudian di sini ada catatan medisnya, yaitu berupa tabel
seperti ada kolom tanggal. Nah, di sini tanggalnya itu ada jamnya langsung, terus nama dokter, rumah sakit, keluhan, penyakit, sama obat. Nah, di kolom obat ini ada nama penyakitnya sama aturan obatnya berapa kali dia minum. Nah, di sini juga ada keterangannya seperti usia. Usia ini dihitung berdasarkan dari tanggal lahir yang telah dia daftarkan ketika mendaftar akun website Sikuman. Jadi di sini umurnya itu 20 tahun, 6 bulan, 26 hari. Kemudian di sini ada tombol rekap medis. Nah, ketika kita mengklik tombol rekap medis, kita akan diarahkan ke halaman masuk dokter. Nah, di sini hanya dokterlah yang boleh mengisi rekap medis, sehingga pasien ataupun selain dokter tidak dapat masuk ke halaman pengisian rekap medis. Nah, di sini saya akan memasukkan akun salah satu dokter, yaitu di sini ini. Ketika saya submit, maka di sini akan langsung diarahkan ke halaman pengisian rekap. Di sini dokter dapat mengisi dari catatan medis pasien ketika pasien melakukan kontrol atau check up ke rumah sakit. Misalnya di sini berat badannya pasiennya itu ada 59, terus sistoliknya itu tekanan darahnya itu berapa, misalnya 125, terus diastoliknya itu 131, terus keluhannya itu misalnya dia kayak susah gerak, nah jadi diagnosa penyakitnya itu misalnya stroke. Kemudian di sini nama rumah sakitnya itu yaitu RS Harapan. Terus obatnya itu ada Cefradroxil. Nah, aturan obatnya itu misalnya di sini dia 4 kali 1 hari. Nah, selanjutnya setelah semua kolom telah terisi, maka dokter dapat mengklik tombol save. Nah, setelah itu ada konfirmasi bahwa data berhasil ditambahkan. Setelah diklik OK, maka akan langsung diarahkan ke halaman rekap medis dengan tampilan data yang terbaru ketika telah diisi tadi. Nah, di sini yaitu yang terbaru itu yang ini, yaitu ada tanggalnya berserta jamnya, terus ada nama dokternya, rumah sakitnya, keluhannya, penyakitnya, obatnya. Di sini Cefradroxil, terus diminumnya itu 4 kali 1 hari. Kemudian di sini ada grafik berat badan. Nah, grafik berat badannya itu di bawah grafiknya ini menunjukkan ada waktu sama tanggal pemeriksaan. Nah, di sininya itu menunjukkan berat badannya. Kemudian grafik berat badan ini diurutkan berdasarkan dari data terlama sampai data terbaru. Data terlama itu sebelah kiri, kemudian data terbaru menuju ke paling kanan. Nah, sampai sini, yaitu tadi saya mengisi beratnya sekitar 59 kg pada tanggal 13 Juni. Nah, jamnya sesuai dengan yang ada pada tabel. Kemudian itu ada sama juga dengan grafik tekanan darah yang sistolik, data terbaru di sini, dan diastolik, data terbaru di paling sebelah kanan. Sekian dari rekap medis. Oke, untuk saat ini saya menjelaskan tentang isi dari menu daftar dokter. Jadi di sini terdapat nama-nama dokter, yaitu nama-nama dokter yang telah melakukan pendaftaran, yang telah bekerja sama pada sistem informasi ini, serta tertera alamat. Kemudian dokter itu spesialis apa? Contohnya ada yang spesialis penyakit dalam, ada spesialis bedah, ada dokter umum, dokter gigi. Kemudian penugasan pada dokter tersebut, teman-teman bisa langsung lihat sendiri di sini nama-nama rumah sakit tempat dokter-dokter itu bertugas. Kemudian ke menu informasi. Nah, di sini terdapat menu informasi di mana terdapat gambar, kemudian judul dan tanggal dari informasi tersebut. Di sini akan memberikan informasi mengenai seputaran dunia medis. Nah, di sini ada juga fungsi pencarian. Kita mencari informasi yang kita mau cari.
sesuai dari keyword yang kita masukkan. Untuk mencari tanggalnya misalnya 18. Ya, cuma 2 ini karena cuma ini aja yang tanggal 18. Kemudian kita coba hanya GI saja keywordnya. Nah, tetap ketampil. Dia ambil dari kata GI yang ini. Nah, kemudian ketika kita mengklik gambarnya, nah ini di sini dia akan besar seperti ini, akan di zoom, kemudian isi dari informasi tersebut di bawah terdapat di bawahnya. Kemudian terdapat tombol kembali juga untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, di sini untuk pengertiannya seperti ini. Nah, maka nanti dia akan dicari untuk pencariannya. Untuk tampilan informasinya dia akan di seperti ini, select bintang from informasi order by ID info dash limit 12. Informasi yang ditampilkan itu hanya ditampilkan cuma 12 informasi saja dari informasi yang diinputkan. Mengapa demikian? Karena nanti akan banyak informasi-informasi yang dimasukkan. Jadi untuk menumpuk, bayangkan jika informasinya 100, maka bagaimana tampilannya nanti? Maka diberikan batas hanya 12 informasi yang ditampilkan. Kemudian untuk pencariannya itu, nah, select bintang from informasi where judul. Yang dapat kita cari itu judul dan tanggal infonya. Nah, di sini juga terdapat judul like persen dollar keyword. Nah, di sini berfungsi untuk yang seperti tadi, yang walaupun cuman 2 huruf yang kita masukkan, CO atau OB gitu, maka akan tetap ketemu dari informasi yang terdapat keyword dari kita masukkan. Kemudian untuk tampilannya di sini terdapat class row untuk dapat dia selalu ke kanan, terus ke kanan, maka dia akan mengarah ke kanan. Setiap informasi yang dimasukkan kan ke kanan, baru dia ke bawah. Kemudian terdapat di sini class card untuk tempat dari informasi dan judulnya ini, foto dan judulnya ini. Kemudian terdapat perulangan, di mana nanti akan sebagai perulangan untuk menampilkan dari foto dari informasi tersebut. Terdapat PNG picture seperti ini, gambar ini ditampilkan, gambar kecil ini. Dan jika else, jika dia ada, maka yang ditampilkan sesuai dari database ID info dari tabel informasi yang ada pada database-nya. Kemudian ini kelas ini untuk menampilkan tanggalnya. Nah, kemudian untuk bacanya seperti itu juga. Jika diklik, maka dia akan membesar itu ya. Nah, juga ini untuk lainnya. Ketika untuk isinya yang tadi, maka dia akan terus ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nanti sampai di tulisannya hingga cukup udah mentok, maka dia akan di enter di BR. Nah, seperti itu. Oke. Untuk informasinya, isi informasinya ini itu merupakan tipe filenya itu TXT, di mana nanti isinya itu akan disimpan di data servernya. Kemudian untuk manggil isi informasi yang berada di data servernya itu menggunakan judulnya ini, harus sesuai dengan judulnya ini. Jadi nama dari informasinya, isi informasinya itu harus sesuai sama judulnya. Dimana di sini seperti ini. Nah,
query-nya itu select bintang from informasi where ID info sama dengan $ID info. Nah, dicek isi $isi itu dibuat, maka judul itu akan disimpan di ID $isi ini. Oke, kemudian infografi. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada menu infografi. Nah, menu infografi ini terdiri dari disajikan berupa grafik yang terdiri dari di bawah ini yaitu nama-nama provinsi, dan di sebelah kiri ini yaitu jumlah dari suatu penyakit pasien yang kita ingin ketahui. Misalnya, nah di grafik infografi ini kita buat menggunakan template dari graphic chart, JavaScript graphic chart yang digabungkan dengan PHP untuk menyeleksi dari tabel-tabel yang ingin kita pilih. Ini ada tabel provinsi. Nah, tabel provinsi dari database yang kita punya yaitu ada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian ada kotanya yaitu ada 500. Kita lihat ada 555 kota yang terdaftar pada database Sekuman. Jadi misalnya di sini saya ingin mengetahui berapa sih jumlah pasien yang mengalami batuk pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian langsung akan ditampilkan seperti ini grafik batang yang akan menunjukkan jumlah pasien yang menderita atau yang pernah mengalami batuk pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian di sini ada tombol infografi obat. Nah, tombol infografi obat ini sama seperti fitur menu infografi penyakit. Di sini kita juga dapat mengetahui berapa sih jumlah pasien yang mengonsumsi suatu obat tertentu yang berasal dari provinsi tertentu. Misalnya di sini saya mau obat antibiotik, saya ingin mengetahui berapa sih jumlah pasien yang mengkonsumsi obat antibiotik dari provinsi mana aja misalnya yang terdaftar. Nah, di sini yaitu pada provinsi Nusa Tenggara Barat ada 3 orang yang mengkonsumsi obat antibiotik, ada 3 pasien. Nah, jadi begitulah menu dari infografi untuk mengetahui informasi jumlah pasien yang terkena penyakit tertentu atau yang mengkonsumsi obat tertentu pada suatu provinsi tertentu di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat codingan dari menu infografi. Nah, menu infografi itu kan menampilkan sebuah grafik. Jadi, grafik yang kami gunakan pada menu infografi, kami mendownload template grafik yang berada pada internet, kemudian kami gabungkan menggunakan PHP untuk mengambil data yang terdapat pada database Sekuman. Jadi nama file untuk membuat grafiknya yaitu ada chart.js. Kemudian di atas ini yaitu karena di sini saya akan menjelaskan grafik menu infografi dari grafik penyakit. Maka di sini ada variabel yang mendeklarasikan penyakit yang diambil dari tabel rekap medis. Nah, di string ini digunakan ketika ada nama database, ada nama penyakit yang sama, maka hanya satu nama penyakit yang akan muncul untuk mewakili yang lainnya. Kemudian, untuk codingan PHP dari isi grafik dimulai dari sini. Di sini yaitu ada file include-nya ini untuk menghubungkan codingan atau mengambil data dari database yang ada di server. Nah, kemudian ada result. Nah, result-nya ini mengambil data dari tabel provinsi. Kemudian ada variabel itu untuk menghitung barisnya. Nah, kemudian ada variabel provinsi nama MySQL fetch assets-nya ini, fetch asset variabel result-nya ini digunakan untuk menghasilkan array asosiatif, di mana indeksnya itu
mempresentasikan nama kolom yang diseleksi nanti. Kemudian ini ada variabel label, variabel data. Nah, kita deklarasikan variabel labelnya itu kosong dan variabel datanya itu kosong. Kemudian di sini kita melakukan perulangan. Nah, di sini perulangannya itu ya for each variable result as variable prof, di mana variabel yang terdapat di dalamnya itu variabel ID sama dengan variabel prof berdasarkan ID prof. Kemudian itu ada variabel hitung. Nah, di mana itu merupakan query dari subquery 3 tabel, yaitu ada pertama itu tabel rekap medis yang mengambil nama penyakit dari variabel penyakit. Variabel penyakitnya itu didapatkan dari sini, variabel penyakit sama dengan variabel get mengambil indeks penyakit, kolom penyakit. Nah, kemudian dan ID pasien. Karena kita ingin mengetahui pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, maka kita mengambil ID pasiennya, kemudian ID pasien. Nah, ID pasiennya ini kita ambil dari tabel pasien dengan ID kota yang kita ambil dari tabel kota dengan ID provinsinya itu sama dengan isi dari variabel ID, yaitu yang telah dideklarasikan sebelumnya di sini, yaitu sama dengan variabel prof index ID prof. Kemudian di sini ada variabel jumlah untuk menghitung barisnya. Nah, kemudian variabel data ini untuk menghitung berapa jumlahnya nanti. Misalnya kita mau mengetahui berapa penyakitnya seperti tadi itu, maka di sini dia dihitung berapa jumlah penyakit batuk seperti yang telah saya pilih tadi, maka akan menampilkan jumlah pasien yang menderita batuk yaitu sebanyak 17 di NTB. Nah, kemudian labelnya. Di sini ada variabel label. Nah, variabel labelnya ini yang menampilkan nama-nama provinsi yang terdapat di bawah grafik yang telah saya tampilkan tadi, yaitu di situ ada Aceh, nama-nama provinsi yang terdapat pada database Sikuman. Nah, di dalam database Sikuman itu semua provinsi yang ada di Indonesia telah diinputkan, sehingga ia menampilkan nama provinsi dengan lengkap pada grafik. Kemudian di sini ada tipenya, yaitu tipe grafiknya kita pilih tipe bar karena di sini sesuai biar bagus kelihatannya, kecuali kalau di rekap medis. Nah, grafiknya ini sama dengan grafik yang ada di rekap medis, tetapi yang di rekap medis itu tipenya yaitu line, makanya berupa garis. Nah, sedangkan di sini biar beda, jadi kami menggunakan tipenya bar. Nah, kemudian di sini menampilkan datanya itu ya variabel labels tadi, terus variabel labels itu yang nama-nama provinsi. Nah, variabel datanya itu ya menampilkan jumlah pasien yang menderita, berapa jumlah pasien yang menderita suatu penyakitnya. Kemudian segitu kiranya segitu penjelasan singkat dari codingan untuk grafik infografi. Nah, di sini terdapat tampilan seperti ini infografinya untuk penyakitnya, bisa dipilih seperti ini. Ini merupakan penyakit dari data-data pasien yang dari data rekap medisnya. Kemudian di sini terdapat provinsinya untuk dipilih. Provinsinya Jakarta. Kemudian kita pilih, kita coba cari. Di sini tidak ada data. Nah, di sini kita langsung ditampilkan kabupaten dan kota dari provinsi Jakarta. Tapi tidak ada data di sini. Kita coba ganti penyakitnya, batuk.
sudah batuk ya. Flu tidak ada. Hipertensi. Nah, di sini baru ada datanya. Di sini bisa kita lihat untuk grafiknya, tampilannya. Kemudian bisa juga untuk infografi obatnya. Kita cek di sini. Nah, ini antibiotik. Oke, coba pilih. Oh, enggak ada juga. Nah, di sini baru ada datanya. Bisa kita lihat sendiri untuk data grafiknya ya, di kota-kotanya. Nah, kenapa bisa menghilang ini provinsinya? Karena di sini, nah, untuk grafik penyakitnya ini kita pakai metode POS itu ya. Nah, ini metodenya, metode get gitu, metode get. Nah, untuk actionnya sendiri di halaman itu. Kemudian untuk tipe provinsinya itu kenapa tadi hilang, karena ini kita pakai tipe hiddennya, value nya sendiri provinsi. Kemudian ketika di submit tadi, dipilih, diklik pilih, nah itu baru tersambung dengan database-nya, dimana diambil select bintang from kota where ID prof sama dengan dolar provinsi. Kemudian ini yang tadi untuk select bintang from rekap medis ver penyakit sama dengan dolar penyakit. Nah, pas kita pilih penyakitnya itu akan diarahkan ke maka dia akan subquery dengan ID pasiennya, di mana select ID pasien from pasien where ID kota dari pasiennya diambil dari ID pasien yang dipilih itu, maka ditampilkan dari penyakit dan kota dari provinsi dari pasien yang memiliki data-data penyakit tersebut ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kemudian terdapat tombol kembali di sini, kembali ke beranda sebelumnya, ke berandanya. Oke, saya sekarang menjelaskan profil. Jadi apa saja yang ada pada profil? Di sini terdapat biodata pasien yang telah mendaftar sebelumnya, berupa nomor induk keluarga, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, email, dan nomor HP. Bukan hanya itu saja, di sini juga ada menu buat hapus serta mengedit profil dari pasien tersebut. Oke, untuk tampilan editnya kita langsung saja. Jadi untuk tampilan edit profilnya seperti ini. Untuk data yang dapat diganti yaitu pekerjaan, email, dan nomor HP. Kemudian bisa save. Oke, langsung saja ke tampilan selanjutnya, yaitu kita akan pergi ke tampilan beranda untuk admin. Jadi posisinya pada saat ini kita itu sedang berada pada beranda pasien. Kemudian agar kita berpindah pada beranda admin, kita sebelumnya harus keluar dulu. Oke, setelah keluar kita login lagi menggunakan akun admin yang telah terdaftarkan pada database. Jadi pada beranda admin ini sebelumnya orangnya telah terdaftar ya dalam database, jadi otomatis nanti sistem akan membawanya pada beranda admin. Oke, jadi beginilah tampilan dari beranda admin. Menu navbar di atasnya sudah berbeda. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada menu daftar pasien.
menu daftar pasien ini menampilkan data-data dari seluruh pasien yang telah terdaftar pada akun website Sikuman. Di sini total pasien yang telah terdaftar pada akun website yaitu sebanyak 26 orang. Kemudian pada menu daftar pasien ini terdiri dari tabel yang terdapat ada kolom nama pasien, nomor handphone, dan provinsi. Jadi tabel daftar pasien ini merupakan inner join dari 3 tabel, yaitu tabel pasien, tabel kota, sama tabel provinsi. Untuk menampilkan nama provinsi, maka tabel pasien di inner join-kan menggunakan ID kota ke tabel kota, kemudian tabel kota di inner join-kan ke tabel provinsi menggunakan ID provinsi, sehingga menampilkan nama dari provinsi tempat pasien tersebut berada. Ini adalah nama-nama provinsi dari data-data pasien yang telah terdaftar pada akun website Sikuman. Oke, selanjutnya kita akan keluar ya dari akun ini. Nah, di sini masih tertulis beranda admin ya. Oke, kita keluar. Nah, ketika kita keluar, maka session yang tadi semua akan dihapus. Jadi, ketika kita masuk lagi ke beranda admin, kita masuk. Maka diarahkan lagi ke masuk ya, tidak bisa karena sessionnya tadi sudah kosong, kita sudah keluar, jadi harus login lagi ketika kita mau masuk. Oke, baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk yang teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, kami dari kelompok Sikuman, Sistem Informasi Rekapitulasi Medis Nasional, mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya mewakili teman-teman saya, Ida Ayu Figi dan Ahmad Aryan Fadi, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buang puyuh tu, atas tu.